Ya, halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, suara saya gimana? Bisa jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kita lanjut ya. Sebelum saya lanjut, ada ini dulu pertanyaan terkait dengan mata kuliah yang lalu. Silakan. Sebentar dulu saya share materi ya. Minggu lalu kita bicara mengenai sudah konsep dasar ya, konsep dasar. Kemudian salah satunya sudah namanya untuk perkerasan langsung sudah ya. Nah, sekarang metode ini kan ada 3 model ini. Satu kalau kondisinya ini konstruksi jalan baru, di mana jalannya belum ada sama sekali. Kemudian kita bikin konstruksi baru, ya. Dan yang kedua ini adalah konstruksi bertahap. Konstruksi bertahap ini yang mengalami pentahapan hanya pada lapisan permukaan saja. Jadi begini ceritanya, kalau dia umur rencananya panjang, biasanya lebih dari 10 tahun, apakah direncanakan dengan 15 tahun sekaligus atau 20 tahun sekaligus, maka tentu ketebalan dari lapisan permukaan surface ini lumayan tebal. Ya. Lumayan tebal. Nah, kemudian yang kedua adalah budget, biaya pembangunan jalan yang terbatas. Maka perencanaan konstruksi dapat dilakukan secara bertahap dalam arti umur rencananya yang ditahapkan. Kemudian ada beberapa keuntungan juga kalau kita melaksanakan perencanaan konstruksi bertahap, di mana untuk umur-umur yang panjang tersebut, ya kita kan memproyeksikan beban lalu lintas dalam umur rencana yang panjang gitu, apakah 15 tahun, apakah 20 tahun. Nah, proyeksi kita itu apakah sesuai tak dengan realita nantinya? Karena ini kan lalu lintasnya belum terjadi, hanya proyeksi. Oleh sebab itu ada baiknya dilakukan konstruksi bertahap. Jadi kita tahapkan dulu. Misalnya, jadi pentahapan itu dilaksanakan biasanya tidak lebih dari tahap kedua ini, tidak lebih dari setengah umur rencananya dia. Jadi bisa saja mungkin 30% atau 25% sampai dengan 50% dari umur rencana. Nah, di sanalah dilakukan pentahapan untuk tahap kedua. Sehingga kita tahu ya realita yang terjadi, beban lalu lintas yang terjadi sampai dengan setengah umur rencana, ya kita memang terjadi segini lalu lintas yang real. Nah, sehingga kita melakukan penyesuaian lagi ya terhadap beban lalu lintas untuk tahap keduanya. Kemudian kalau ada misalnya juga kalau ada selama proses umur rencana tahap pertama itu berjalan, jadi lalu lintas jalan sudah mulai digunakan untuk lalu lintas, ya kemungkinan terjadi kerusakan setempat juga, ya atau weak spot. Yang pertama indikasinya adalah kenapa terjadi weak spot padahal dia baru umur 25% atau sampai dengan 50% dari umur rencana. Ya. Yang pertama adalah
yang kita memproyeksikan, kita menganalisis, menetapkan kekuatan tanah dasar di minggu lalu kan 90% sama atau lebih besar daripada ya CBR tanah dasar yang lainnya kan gitu. Berarti masih ada 10% yang mempunyai nilai CBR di bawah CBR yang kita tetapkan sebagai CBR desain. Ya kemungkinan pada tempat itu ya ada kerusakan dini pada perkerasan ya ekspor itu. Nah ini akan ditangani ketika memasuki tahap kedua. Ketika pelaksanaan tahap kedua dilaksanakan, maka kerusakan setempat yang minor ya weak spot ini akan dilakukan pada pekerjaan tahap kedua. Itu kalau dari sisi teori ya. Ini nanti bisa dibaca di manualnya. Jadi kesulitan dalam memperkirakan perkembangan lalu lintas, misalnya untuk jangka waktu yang panjang, 20 tahun sampai 25 tahun. Nah, dengan adanya penetapan, maka perkiraan lalu lintas diharapkan tidak jauh meleset dari realita lalu lintas yang sebenarnya. Ya. Kerusakan setempat atau ekspor selama tahap pertama terjadi, ya, yang saya jelaskan tadi, ya dapat diperbaiki dan direncanakan kembali sesuai dengan kebutuhan lalu lintas ke depannya. Jadi realnya mungkin 5 tahun ke belakang sudah ada data lalu lintas, atau 10 tahun ke depan ke belakang sudah ada data lalu lintas, sehingga untuk memproyeksi lalu lintas ke depannya bisa lebih akurat. Kalau kita lihat, ya ini hampir sama dengan perencanaan jalan baru seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Ini kita ada di sini, ya ini konstruksi jalan baru, ini tahap perencanaan dan pelaksanaan. Ya, ini kemudian ini adalah umur rencana jalan berlangsung sampai dengan di sini. Yang kemarin, yang minggu lalu kan ini perkerasannya langsung ya, jadi tidak ada pentahapan. Yang sekarang ini umur rencananya yang diperpendek dulu ya, diperpendek dulu tahap pertama 25% sampai dengan 50% dari umur rencana ya. Selanjutnya di sini baru dilakukan pentahapan. Cuman yang dilakukan pentahapan hanya pada lapisan permukaan aspal saja. Kalau kita lihat dari ya diagram waktu ya seperti ini ya. Silakan ini dulu berkomentar, silakan. Mohon izin bertanya Bapak. Ya. Mungkin ada sebuah poin yang saya terlewat sebelumnya Pak. Kira-kira dalam untuk konstruksi bertahap ini sendiri, apakah ada ketentuan sampai lapisan keberapa aspal itu bisa ditumpuk Bapak? Yang bertahap ini adalah ya lapisan permukaan saja deh yang ditumpuk. Satu lapisan aspal lagi di atas lapisan aspal tahap pertama. Kira-kira tumpukannya bisa sampai berapa tumpukan ya Pak? Berapa lapis? Satu lapis deh. Satu lapis. Satu lapis deh. Ini sama dengan ini. Sama dengan dek yang kemarin yang baru kan gitu. Kan ini dia. Ya. Yang ini saya anggap ini dulu ya. Nah, cuman sekarang ini dipecah menjadi dua. Ya, karena akan menghasilkan lapisan yang tebal di sini karena umur jalannya panjang ya. Nah, ini dipecah. Tahap pertama ini kalau aturannya sesuai dengan manual, ini dilakukan sampai dengan 25% ya, sampai dengan 50% dari umur. Jadi kalau ada umur rencananya 20 tahun, kapan dilakukan pentahapan itu? Kalau 25%-nya kan di umur 5 tahun ya. Ya, 50%-nya kan di umur 10 tahun. Jadi di antara itu dia akan melakukan pentahapan.
5 sampai 10 tahun direncanakanlah pentahapan yang tahap kedua. Jadi melihat lalu lintas yang betul-betul terjadi dari tahun ini, dari tahun pertama sampai dengan tahun 25 sampai 50% tahun umur rencana. Satu lapis saja. Berbeda nanti case-nya kalau perkuatan. Ya. Kalau perkuatan nanti berbeda lagi case-nya di sini ya. Kalau case yang tahapan ini saja yang di. Halo. Baik Pak, terima kasih banyak. Soalnya kebetulan di rumah saya itu yang saya lihat itu terus ditumpuk itu Pak konstruksi apa aspalnya, sehingga aspal itu permukaan trotoar itu lebih rendah daripada permukaan aspalnya. Ya, itu case-nya nanti ada ini ya, ada di overlay itu ya, perkuatan ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, case-nya nanti beda itu ya. Izin bertanya Pak. Ya. Ya. Saya Jadi kok agak kurang jelas ya, karena saya di pinggir ini nih, lokasinya agak di dekat jalan ini, agak bising. Kalau bisa diperkeras sedikit deh yang bertanya. iya Pak, siap Pak. Jadi kalau konstruksi bertahapnya sudah selesai ini Pak, udah dilapis, tapi masih terjadi weak spot atau kerusakan gitu, solusinya gimana ya Pak? Kerusakannya kapan terjadi? Setelah konstruksi bertahapnya Pak. Setelah dilaksanakan. Iya. Kalau kita lihat siklusnya ini di depan ya, depan itu. Nah, ini deh ya. Ini deh kan yang mematok, yang membatasi bobot perkerasan adalah nilai IP-nya, indeks permukaan perkerasan. Ya, ini adalah indeks yang menyatakan kekokohan, kerataan daripada permukaan jalan terkait dengan tingkat pelayanannya terhadap arus lalu lintas. Yang gitu. Kalau dia normal, bergerak normal, ya, dia begini normal. Sayang warnanya sama ini ya. Kursor saya diperhatikan, ini dia, seperti ini. Ini akan seperti ini seiring dengan lalu lintas yang terjadi, akumulasi ya sumbu standar yang terjadi. Kan begini. Nah, tapi ini bisa begini kalau dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala. Ya, pemeliharaan rutin berkala, apakah pemeliharaan di bahu, di selokan, kemudian ada apa namanya weak spot ya, jadi kerusakan setempat ini diperbaiki. Setiap tahun itu ada kegiatan dari pemerintah, sebagian besar jalan ini punya pemerintah, terkait dengan ini, terkait dengan pemeliharaan rutin dan berkala. Kalau pemeliharaan rutin itu setiap tahun ada kegiatan, ya. Kalau berkala, ini tahapannya biasanya 5 tahun sekali. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Jadi berkala secara ya 5 tahunan. Supaya dia case-nya tetap seperti ini jadi polanya. Ya, polanya seperti ini. Nah, kalau dia pas pemeliharaan berkala ada kerusakan-kerusakan yang mayor gitu ya, dia IP-nya akan seperti ini. Nah, ini kerusakan mayor ini. Nah, ini ya. Ya, ini kerusakan mayor. Nah, akan diangkat kembali, rehabilitasi ya menuju ke sini. Ya, menuju ke sini. Seperti itu. Jadi begitu jalan itu dibuka, bukan tidak ada pemeliharaan rutin dan berkala, ada itu ya. Nah, begitu, misalnya seperti tempo hari cerita saya, kalau misalnya drainasenya tidak bagus, ya ketika musim hujan, jalannya tergenang air atau pergerakan air, ya lambat untuk menuju saluran samping dan pembuangan akhir, ya akan terjadi, umumnya terjadi kerusakan-kerusakan pada permukaan jalan. Jadi lepasnya ikatan antara
agregat atau batuan dengan aspal. Jadi mulai jalan yang lemah. Seperti itu. Nah, ini harus dilakukan pemeliharaan rutin, tidak hanya di perkerasan saja, tetapi di bagian jalan lainnya, ya, yang mendukung daripada infrastruktur jalan. Itu deh ini ya. Ada lagi? Ini sama case-nya sama ini, umur rencananya di satu sini, cuman dilakukan pentahapan pengerjaan. Ya, hanya satu lapisan aspal di atas lapisan aspal apa? Ya. Kalau adik-adik lihat, biasanya di orang aspal kan 2 lapis itu ya. Halo? Halo? Apa? Ya, Ya Pak. sekarang di aspal mungkin dalam beberapa hari ya atau dalam beberapa minggu di atasnya di aspal kembali kan gitu ya. Ya, ini sebenarnya dia satu lapis, cuman dia menggunakan jenis campuran aspal yang berbeda. Jadi misalnya dia apa namanya 10 cm ketemunya seperti itu ya, berarti 6 cm di aspal dengan jenis aspal yang punya nilai struktural yang lebih besar, ya. Kemudian di atasnya dia mempunyai nilai struktural juga, tapi juga berfungsi sebagai lapisan aus, lapisan yang memberikan kenyamanan atau kekesatan pada permukaan jalan, karena dia bersentuhan langsung dengan roda kendaraan. Jadi beda produk, beda campuran beraspal yang digunakan, oleh sebab itu dilakukan pengaspalan 2 kali seperti ini ya. Tetapi kalau dari sisi kita menghitung berapa ketebalan daripada lapisan beraspal, yaitu satu munculnya. Misalnya 10 cm, 6 cm adalah lapisan apa gitu ya, 4 cm ini adalah lapisan aus. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Kalau kita lihat prinsip dasar desain lapisan tambahan, ini ya deh ya, ini sebenarnya sama dengan cara langsung lalu lintas yang terjadi selama berencana sama, cuman dia dilakukan pentahapan, ya pentahapan terhadap beban lalu lintas. Ya, kalau dia langsung ini grafiknya, IP-nya dia akan turun seperti ini, dia permukaannya dia turun seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ya, ini berakhir umurnya rencananya di sini dengan sekian SS sumur standar, ya NSS sumur standar. Tapi kalau dia bertahap, ya, ini dia, ya, begini dia perilakunya. Ini, gitu ya. Kemudian dia tahapkan lagi, di sini dia tambah lagi lapisannya, ya naik lagi ininya, ya nilai strukturnya naik, ya, yang ketiga akan menjadi seperti ini. Terakhir juga akan sama di sini. Kenapa gradiennya ini? Karena ini lebih tipis dari yang terjadi sebenarnya, sehingga lebih dulu rusak. Ya, jadi IP-nya dari sini perilakunya akan lebih dulu rusak. Nah, sampai di sini diangkat lagi. Ya. Karena ini jalan lama ini ya, diangkat dengan jalan lapisan pergerakan baru satu lapis lagi. Ya, tetapi lebih tipis. Ya. Dia berujung ya pada umur rencana yang sama. Jadi pada SS yang sama, nah, dia akan berakhir di sini untuk misalnya indeks perkerasan lahir kita atau IPT kita ada di sini. Ya, di 2,5. IPT ini dia ya, indeks permukaan akhir. Nah, ini deh, ini ya, tergantung daripada lalu lintas rencananya, tergantung daripada klasifikasi jalan. Jadi makin ke sini, ya, makin menuju ke jalan tol,
ya IP-nya makin besar, IP akhirnya makin besar, artinya kondisi jalannya masih bagus, karena ketika jalan itu diaspal di awal, IP-nya, IP nolnya kurang lebih di angka 4,2 ini. Ya, dan 2,5 sudah berakhir gitu ya, dibandingkan dengan kalau jalannya menuju ke lokal. Ya, halo, maaf dek, kita lanjut dek, tertunda 3 menit. Nah itu dek ya, paham dek ya? Kalau boleh izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Saya dari kelas 4. Kalau dari gradien yang saya lihat ini, kan yang perbandingan konstruksi langsung dan konstruksi bertahap ini, perbedaannya tidak terlalu banyak. Pada saat tahap 1 itu dia kan lebih cepat berdegradasi, juga pada saat tahap 2-nya juga ending-nya sama deh seperti konstruksi langsung. Ya Nah, betul. yang saya lihat di sini dia seperti kurang praktis gitu, Pak, kalau yang konstruksi bertahap, karena di tengah umur jalannya dia kan perlu dikerjakan lagi, dan Ya, tentunya akan mengeluarkan biaya kan, Pak. Eee, ya. di se di tahun ini yang lebih sering digunakan yang mana ya, Pak, ya? Dan Bentar, saya kelebihan ambil, ini saya agak bising di sini, bentar dulu saya ambil mikrofon ya.
Ya, gimana deh? Ulang deh, ulang. Baik Pak, saya ulang. Di Ya. gradien yang saya lihat ini yang membandingkan konstruksi langsung dan konstruksi bertahap ini, saya tidak terlalu melihat banyak keuntungan dari konstruksi bertahap karena pada saat tahap 1 dia lebih cepat berdegradasi dan pada saat tahap 2 di akhirnya itu sama juga dia gradiennya dengan konstruksi langsung. Dan konstruksi yang bertahap ini juga dia lebih kurang praktis gitu karena di tengah-tengah umur jalannya dia perlu dilapisi lagi. Yang pada zaman sekarang ini yang lebih sering digunakan yang mana ya Pak ya? Dan keuntungannya apa saja? Oh gitu. Ya. Ini kan baru ilustrasi saja deh ini. Nah, ini kejadiannya kan belum tentu seperti ini. Yang ini kalau dia langsung, ya, kalau dia langsung dia kan berpola seperti ini. Tetapi ini kan didasarkan atas proyeksi lalu lintas. Ya. Nah, kalau di tahap kedua, kalau bertahap keuntungannya kita melakukan pentahapan di sini, ya, kita sudah tahu ininya lalu lintas yang terjadi sudah kita punya di sini dari umur 0 tahun sampai dengan umur tahap kedua. Lalu lintasnya kan real sudah ada. Ya. Nah, sehingga untuk kedepannya ya kita bisa melakukan perubahan proyeksi untuk sisa waktu yang terjadi. Kalau seandainya proyeksi lalu lintas di tahap pertama ini betul-betul real terjadi, ya, ini grafiknya seperti ini dia, gitu loh. Yang ini kan belum tentu terjadi sampai proyeksinya. Ini kan kita proyeksi ini. Proyeksi di sini untuk sampai di sini kan gitu. Jadi kan belum tentu di ini. Bisa-bisa juga di tahap pertama ini juga ya bisa dia kalau dia proyeksinya pembesaran bisa panjang dia kan begitu. Sama masih di atas dia kan gitu. Ya. Atau kalau proyeksinya kita apa namanya? Kerendahan dari lalu lintas yang betul-betul terjadi, ya bisa seperti ini dia kan gitu. Itu pertama ya. Kemudian kalau dia bertahap, umumnya ini digunakan untuk perencanaan jalan baru dengan perencanaan yang umur rencananya panjang. Ya, 20 tahun katakanlah. Jadi kalau standar untuk metode ini adalah perencanaannya adalah 10 tahun. Jadi kalau kita lihat lintas ekuivalen rencananya kan lintas ekuivalen tengah dikali faktor penyesuaiannya. Faktor penyesuaian di sana kan umur rencana dibagi 10 kan. Standar di sini satunya itu adalah ketika umur 10 tahun. Tapi kalau ada perencanaan di atas itu, jadi kesulitan kita memproyeksi lalu lintas untuk jangka waktu yang panjang. Ya, nah itu secara konsep ini bisa dilakukan dengan konstruksi bertahap. Yang kedua, kalau ini kita lakukan secara langsung, ya, ini logikanya ini akan menghasilkan ketebalan terutama untuk lapisan permukaannya yang sangat tebal. Sehingga ini mahal kan gitu. Nah, ini bisa dilakukan setengahnya saja itu realisasi nanti ya, nanti kita tahapkan, kita ketemu di tahap kedua berapa ketebalan yang perlu ditambahkan di tahapan kedua untuk mengejar ya beban lalu lintas yang terjadi pada sisa umur rencana. Itu ini ya dek konsepnya. Kalau yang mana mau digunakan, yang mana bisa, yang itu. Tapi kalau memang praktis, kalau memang kita yakin bahwa proyeksi lalu lintas kita tepat, ya idealnya adalah penetrasan langsung. Ini baru konsep dasar deh ya. Nah, jadi ini saya metode analisis komponen ini konsep dasar. Nanti di belakangnya ada pengembangan lagi ya. Pengembangan konsep yang kita pakai yang 2002 nanti yang yang diturunkan dari S2 begini gitu. Kemudian nanti ya banyak lagi ya supaya secara konsep semua dipelajari. Tapi ini konsep dasarnya adik harus tahu begitu. Halo. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Ya, ada yang lain lagi?
Artinya begini, ini secara konsep untuk perencanaan perkerasan ada yang bertahap, begini loh ceritanya gitu ya. Kalau mau dilakukan secara bertahap, beginilah ceritanya. Ya, oke, lanjut ya. Halo. Iya Pak, lanjut Pak. Ya, nah, ini konsep konstruksi bertahap. Nanti bisa dibaca lebih detail di manualnya. Jadi berdasarkan atas konsep sisa umur. Ya, di mana perkerasan tahap kedua direncanakan sebelum perkerasan tahap pertama mencapai keseluruhan masa praktek. Setelah praktek itu artinya habis umur rencananya. Habis umur rencananya dalam pengertian beban yang kita rencanakan di awal, sekian SS yang lewat, sekian sumbu standar yang lewat, itu sudah terjadi gitu. Ya, indikasinya ya retak halus. Nah, itu walaupun masih bisa digunakan untuk lewat lintas, tapi itu konsep umur rencananya habis itu ya di sana ketika beban semua sudah terlewati, beban yang kita rencanakan semua sudah terlewati. Ya. Nah, kemudian tahap kedua diterapkan bila jumlah kerusakan atau SS ini ya, cumulative damage pada tahap pertama sudah mencapai kurang lebih 60%. Ya, jadi prakteknya sudah mencapai 60% tahap pertama. Nah, tahap kedua direncanakan. Jadi kalau prakteknya 60% terjadi, maka masih ada beban yang kita rencanakan yang belum lewat kan gitu, sebesar 40%-nya. Ini belum lewat, oh dia masih mempunyai sisa umur sebesar 40% dari sumbu standar yang kita rencanakan. Ya, nah itu konsepnya ya. Jika pada tahap pertama tidak ada sisa umur, kalau tidak ada sisa umur berarti semua beban yang kita rencanakan kan sudah lewat, sudah melintas pada perkerasan jalan, maka akan timbul retak, ya karena ada lelah gitu. Maka tebal perkerasan tahap pertama itu didesain dengan menggunakan beban yang betul-betul terjadi pada tahap pertama. Beban tahap pertama apa deh? Konsep yang pertama, perkerasan langsung, lintas, ekivalen, rencana yang pertama. Ini kita masukkan beban. Nah, tetapi ketika tahap pertama selesai, ya selesailah umur jalan itu pada tahap pertama. Tetapi kan bukan itu yang kita maksud di sini. Kita menginginkan ada konsep sisa umur sebesar 40%. Gimana caranya sekarang? Ya. Nah, caranya jika akhir tahap pertama ada sisa umur kurang lebih 40%, maka tahap pertama perlu ditebalkan perkerasannya dengan memasukkan beban sebesar X LER yang pertama. Jadi bebannya sekarang kalau karena kita menginginkan konsep sisa umur 40%, kita masukkan dengan beban, kita desain dengan beban X LER yang pertama. Jadi asumsi sisa umur linear dengan sisa lalu lintas. Jadi LER yang pertama ini adalah tahap pertama plus, ini adalah tahap pertama yang betul-betul terjadi bebannya, LER 1, plus 40% dari LER 1. Ya, kalau ini bukan tambah ya, 40% LER 1 ya. Ya, terus kemudian kalau dia ini, hitung ini, X-nya ini adalah 1,67 ini.
X-nya 1,67, kemudian kalau kita menginginkan konsep sisa umur 40% di tahap pertama, maka bebannya kita kalikan dengan konstanta 1,67. Sehingga di akhir tahap pertama masih ada sisa umur sebesar 40%. Halo? Ya, lanjut. Jika pada akhir tahap pertama tidak ada sisa umur, maka tebal perkerasan tahap kedua didapat dengan memasukkan beban lalu lintas sebesar lintas ekuivalen rencana tahap kedua. Ya, ini konsepnya sama dengan perkerasan langsung. Ya, hanya umurnya yang diperpendek. Yang tadinya misalnya 20 tahun, tahap pertama 10 tahun, kita ya merencanakan tebal perkerasan selama 10 tahun. Kemudian 10 tahun lagi kita merencanakan tebal perkerasan setelah 10 tahun dengan menganggap perkerasan yang lama itu dalam tidak ada gitu ya. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan di sini. Asumsinya sekarang tebal perkerasan tahap pertama plus tahap kedua didapatkan dengan memasukkan beban lalu lintas sebesar YLER2. Di mana beban total YLR2 ini 60% sudah yang terrealisasi pada tahap pertama. Plus nilai sisa 40% itu ada di sini. 1,67 daripada LR tahap pertama tadi, ini sebenarnya 60% dari YLR2 ini. Maka Y ini, kalau dihitung ini Y-nya adalah 2,5. Maka kalau sekarang merencanakan perkerasan langsung, ya, perkerasan langsung tanpa bertahap dengan menggunakan beban LER2, maka beban LR2 adik kalikan dengan 2,5. Nah, itu konsep daripada metode ini. Kalau kita mendesain sekarang secara total, tahap pertama plus kedua dengan menggunakan beban lalu lintas pada tahap kedua, maka beban tahap kedua kita kalikan dengan 2,5 serta 2,5. Sehingga kita ketemu nanti perkerasan total. Perkerasan ini jadi tebal perkerasan tahap 2. Ini kan total ini kalikan 2,5. Kalau tahap 2 aja gimana? Perkerasan total tahap kedua dikurangi dengan perkerasan tahap pertama. Ya, ketemu berapa ininya ketebalan untuk lapisan aspal di tahap kedua yang perlu ditambahkan. Sebentar, mungkin kalau kasus mungkin ini. Halo? Kesimpulannya begini, ITP yang didapat dari nomogram dengan LER 2,5, LER 2, ini adalah
ITP untuk mendesain perkerasan secara total, tahap pertama dan tahap kedua. Jadi A1 plus D, A1 D1 plus A2 D2 plus A3 D3. Nah, ini. ITP 1 untuk tahap pertama ya didapat dari nomogram LR-nya dengan mengalihkan beban lalu lintas pada tahap pertama sebesar 1,67. Ya, jadi ketemu A1 D1 A1 D1 A2 D2 A3 D3 untuk tahap pertama. Yang tahap keduanya sekarang ITP-nya ini adik kurangkan dengan ITP-nya ini. Dan hanya ada satu lapis saja. Berarti A boleh dibilang A0 sini, A0 plus D0. Nah, itu saja satu lapis. Ada komentar dulu silakan. Permisi Pak, Ya, silakan deh. izin bertanya. Ya, Tadi kan mungkin saya terlewat atau bagaimana. Tadi kan ada LR1 itu sama dengan lintas ekuivalen 1 ditambah 40%. Nah, lintas ekuivalen 1. ya. Ini sehingga diperoleh tadi X-nya itu 1,67 kan. Hmm. Ini nilai 1,67 ini dapatnya dari mana ya Pak ya? Karena Ini coba. misalnya saya, misalnya saya XLR1 ya. ya, LR1 plus ini plus 40% dari LR1. Ya, terus kemudian sebentar dulu. Kalau dia cari X-nya ini 1,67 dapatnya. Coba diurai deh ini deh. iya Pak, soalnya kalau misalnya saya urai, mestinya dapatnya itu 40% 140%. LR1 coba. Ditambah 40%, bukan ditambahin ya. Ditambah, bukan 40% tambah LR1, bukan. 40% dikali dengan LR1. Tadi saya urai dapatnya 1,4 Pak, soalnya 140% jadinya. Enggak 1,4. Ntar dulu. Coba ntar dulu kita lihat manualnya ya. Mana ya? Ntar deh, ntar. Iya. Oh, tambah. Coba deh ini deh. Berarti LR1 plus 40% plus eh, ini. Berarti coba ini dibawa ke sini coba. X LR1 tambah 40% tambah LR1. Berarti 2 LR1 kan gitu. Plus 1,4 kan gitu. Ya. Kemudian biar 40%-nya hilang. Ini dibawa samping ya. Ini ya. Permisi Pak, Ya. mungkin ini belum ada share screen-nya Pak. Oh, belum ya. Bentar deh ya.
Bilang dia enter deh, enter. Sudah deh ya, Sudah, sudah Pak. muncul ya. Nah, ini deh, ini deh. Coba 2 LR1 plus 40% gitu ya. Jadi dibuat ke persamaan biasa deh ini, dikeluarkan 40-nya. Nah, kemudian ini nanti dibagi. Ini dibagi. Nah, dari X-nya berapa dia ketemunya. Oh iya, Pak. Saya coba. Berarti jadinya ditambah ya, Pak ya? Bukan Ditambah ya. Ya persamaan biasa deh ya, pindah-pindah aja itu ya. Di, ini X-nya ya. Jadi sama-sama dibagi LR1 ya, ketemu berapa ininya ya. Oh, baik, Pak. Berarti intinya X-nya tuh pasti diperoleh 1,67 ya, Pak ya? Pasti 1,67 ya. Oh, begitu juga sama yang kedua lebar lintas ekuivalen yang Ya, kedua yang itu sama dengan ini ya. Nah, ini ya. Y-nya juga 2,5 ya. YLR2 60%, YLR2 tambah LR2 ya. Ini pasti segini ya hasilnya ya. Oke, baik, Pak. Bisa diterima. Terima Ya. kasih. Nah, ini coba aja di soal nanti. Soalnya saya sama dengan manual itu. Ya, ini apa namanya kasusnya dengan sama dengan perkerasan langsung yang sudah minggu lalu ya. Ini tebal kekerasan untuk jalan 2 lajur, data luas ini kenapa masih sama tahun 81 mungkin Anda belum lahir ya. Adik belum lahir mungkin ini ya. Kira rata-rata tahun berapa deh? 90-an ya? 2000-an ya? 2000, Pak. 2000 ya, ya. Sini 22 tahun sebelum dia lahir ya. Jadi kenapa ya metode ini harus ada pelajari gitu ya sebagai dasar nanti untuk meloncat ke metode berikutnya gitu ya. Jadi anggap saja ini ya kalau dia merubah silahkan tahun 2021 boleh silahkan ya. Ini umur rencananya ditahapkan, umur rencana totalnya adalah 20 tahun, tetapi pentahapannya adalah 5 tahap pertama, tahap kedua 15 tahun. Dan tahap kedua adalah yang kasus yang kedua, tahap pertamanya. Tahap keduanya 13 tahun. Kalau kita total, umur rencana totalnya kan 20 tahun. Si bertahap ini dilaksanakan pada saat pelaksanaan di lapangan itu 25% sampai dengan 50% dari rencananya. Jadi kalau ini kan 5 ya, 25% kemudian 7 ya. Jadi 50%-nya ada di 10 tahun. Nah, jalan dibuka pada tahun 85, jadi 4 tahun setelah masa perencanaan dan masa konstruksi, di mana umur pelaksanaan ya pertumbuhan lalu lintas itu dihitung yang terjadi sebesar 5% per tahun untuk semua jenis kendaraan. Sudah ada faktor regional 1, kemudian CBR tanah dasar yang mewakili adalah 35%. Jadi perkembangan lalu lintas 5% juga ya selama tahun 85 sampai dengan ini tahapan-tahapannya 5% untuk 5 tahun, 15 tahunnya juga kembali 5%. Jadi ada banyak case, ini kan dasar sekali perkembangan lintas sama. Case-nya bisa jadi nanti setiap jenis kendaraan mempunyai pertumbuhan lintas yang berbeda. Ya, nah, kemudian
saya lewatkan saja karena ini kan sudah kita bahas minggu lalu, cuman perbedaannya di sini saja. Adik-adik ngitung ya data lalu lintas di umur rencana kan sudah ini di tahun 85 dia nih jalan DBK di tahun 85. Nah, umur rencananya berarti ini ketemu 1215,5 ini adalah dari ini 1000 dikali dengan 1,005 pangkat 4. Ya, betul ya. Ini kan 4 tahun, 81 sampai 85, 4 tahun, pertumbuhannya 5%. Jadi 1000 dikali dengan 1,005 pangkat 4, ketemu 1215. 364 ini adalah ini, 300 dikali 1,005 pangkat 4 juga dan seterusnya. Ini ketemu. Ini data lalu lintas di awal umur rencana. Kita jalan terima. Karena ini pertahapan 5 dan 15 tahun, 7 dan 13 tahun, maka tahap pertama umurnya 5 tahun. Nah, adik cari data lalu lintas pada umur 5 tahun. Satu lagi case-nya karena 2 ini di umur 7 tahun. Caranya sama, data lalu lintas di sini ya 1215,5 ini karena pertumbuhannya sama 5% dikali dengan 1,005 pangkat berapa deh? Pangkat 5 di sini ya untuk setiap jenis kendaraan. Yang di sini adalah pangkat 7. Ya. Yang 20 tahun ini kebetulan sama bisa karena data pertumbuhan lintasnya sama-sama 5%. Kalau dia data lintasnya berbeda pertumbuhannya, maka di sini bisa berbeda. Yang D menjadi tahun dasar untuk pertumbuhan nanti menuju ke 20 tahun adalah di sini dan sampai di sini. Ini umurnya 15 tahun. Berarti data di sini ya dikali dengan 1 plus I persen pangkat 15. Ya, kalau dia pakai data di sini, data ini pangkatnya berapa? Di sini. Tahunnya berapa? 7 ke 20. Berapa tahun ya? Tahap keduanya di sini kalau tahap pertamanya 7 tahun. 13 tahun, Pak. 13 tahun. Ya, ini kalau 1 tahun, ini di tahun ke-20 ini sama umurnya karena dia pertumbuhannya sama ya. Kemudian adik-adik mencari faktor ekuivalensi terhadap suhu standar untuk masing-masing kendaraan. Ya, masing-masing kendaraan dengan 2 ton, bus 8 ton, truk 2 as 13 ton, truk 3 as 20 ton, truk 5 as 30 ton. Adik-adik cari ininya, ya, faktor ekuivalen terhadap sumbu standar. Sini dia ya, ini sumbu depan, sumbu belakang, sumbu depan, sumbu belakang, dan seterusnya. Tempatnya masing-masing sini. Ini tetap ini angkanya ya. Kalau dihafal nanti ininya, berapa kendaraan ringan faktor ekuivalennya ya 0,004. Ini saja sudah cukup ya. Truk 5as 30 ton, berapa dapatnya ya 1,3195. Dasarnya dari mana? Ini ya, sumbu depannya berapa? Ya, ini sumbu belakangnya berapa? Ya, kita sudah bahas itu ya. Kemudian faktor distribusinya kita cari. Faktor distribusi kendaraannya kita cari. Jalannya berapa lajur, berapa arah, ya. Koefisien distribusi pada lajur rencana berapa? Ya, ini 0,5, ya. 0,5, jalannya 2 lajur, 2 arah. Ini dicari lintas ekuivalen permulaannya. Berarti sigma L akhir J kali CJ kali EJ. Ini E-nya, ekuivalensinya. Ini faktor C-nya, koefisien distribusi pada lajur rencana. Ini data lalu lintasnya pada umur rencana di tahun awal. Ya, ini 2115 ini dia.
ya di tahun awal ya, jalan ini dibuka dan seterusnya. Lintas ekivalen akhir ini ada dua. Lintas ekivalen akhir tahap pertama maksudnya yang 5 tahun dan 7 tahun. Satu lagi yang 7 tahun. Yang sama caranya, ini kan yang berbeda adalah ini saja. Jumlah volume lalu lintas yang lewat saja. Ini saja yang berbeda. Ya, ini. Kemudian yang 7 tahun juga, ini saja yang berbeda. Ya. Kemudian yang 20 tahun cukup dikali salah satu saja. Nah, tingkat pertumbuhan antara tahap pertama dan tahap kedua, baik yang 5 tahun maupun 7 tahun, ini pertumbuhannya sama. Ya, ini data lalu lintas yang akhir tahun rencana di 20 tahun. Ya, ini koefisien disability-nya ini adalah ini faktor ekivalensi terhadap semi standar. Ini lintas ekivalen yang 20 tahun. Lintas ekivalen tengah yang tahap pertama, berarti yang 5 tahun ya. Kan setengah lintas ekivalen yang pertama plus yang 5 tahun. Yang pertama ini kan sama nih di awal permulaan jalan. Di awal jalan dibuka kan sama ini. Yang berbeda adalah 5 tahun dan 7 tahunnya. Ini dia. Nah, ketemu lintas ekivalen tengah yang 5 tahun dan yang 7 tahun. Kemudian yang lintas ekivalen akhir yang tahapannya 5 dan 15, ini dia. Ya. Dari 5 menuju ke 20 kan 15 tahun ini yang 7 13 ya. 20 13 kan. Ini nilainya sama, ini dia. Ya, karena tingkat pertumbuhannya sama nilainya. Yang berbeda adalah ya. Kita ketemu sekarang lintas ekivalen rencana yang 5 tahun, lintas ekivalen tengah, ini dikali umur rencana dibagi 10. Ini dia. Ya. Kali 5 tahun dibagi 10. Sekian. Ini yang 7 tahun. Ini dia. Nah, tadi kan ketemu sudah nih lintas ekivalen yang pertama ini. Lintas ekivalen rencana yang pertama. Ini dikalikan 1,67 langsung. Lintas ekivalen yang pertama untuk yang 5 tahun, lintas ekivalen yang pertama untuk yang 7 tahun. Nah, ya, ini kembali lagi ke diagramnya ini. Kembali ke diagramnya ini deh. Nah, ini kembali ke diagramnya ini. Ya, dct-nya berapa? Ini LR-nya ini yang 1,67 itu masukkan nilainya. Kemudian ITP, kemudian koreksi terhadap faktor regional. Berapa dia? Ini adalah ITP tahap pertama dengan memasukkan LR sebesar 1,67. Ya. Nah, ini adik-adik akan ketemu desainnya ini nanti. Desain. Nah, ini ketemu desainnya yang tahap pertama. Ya. Sama, ketemu desain. Yang tahap kedua, cari LER2-nya, kan sudah ada nih LER2 nih. Ini yang 15 tahun sama yang 13 tahun. 5 sama ke 20 kan 15 tahun ini. Ini dia LER2-nya, ini dia. Ini juga LER2 yang 7 ke 20 tahun kan 13 tahun. Ini yang dikalikan dengan 2,5. Ya, lintas ekivalennya dikalikan dengan 2,5. Ya. Setelah dia ketemu dengan 2,5, 2,5 ini sebenarnya adalah total. Indeks perkerasan total. Tahap pertama plus tahap kedua.
tahap kedua berapa yang kita perlukan, ya tinggal menselisihkan antara yang total dengan tahap pertama yang sudah terrealisasi. Sisa TP-nya berapa? Jadi selisih indeks tebal perkerasannya berapa? Nah, ini hanya digunakan untuk yang satu lapis saja. Ini saja. Yang tahap pertama sudah ada realisasi sebesar ini. Yang 1,67 ER1 itu. Ya. Sisa ITP-nya adalah hanya untuk yang di lapisan paling atas satu lapis saja. Jadi kalau kita masukkan beban sebesar 2,5 LR2, kita dapat total, ini kita dapat 16. Ya, satunya kita dapat 16. Tapi kalau kita tahapkan, gitu ya, nah ini kita dapat 9 dan 7,5. Ya, ini yang 13, ini kita dapat ya 16 juga, 10 dah. Ada komentar dulu, silakan. Halo? Halo? Silakan deh. Kalau ada yang jelas, tidak ini, silakan komentari. Lanjut ya. Halo? Halo Pak. Lanjut? Iya Pak, bisa dilanjut. Bisa dilanjutkan. Ya, oke. Nanti mungkin di tugas ini ya. Kita ada tugas, nanti sebentar saya kasih tugas. Namanya yang mirip-mirip lah, cuman ya modifikasi case saja. Ya, karena minggu depan kita middle deh ya. Hanya analisa komponen saja. Yang lain kan sudah kita nilai dari tugas yang kemarin ya. Satu lagi, ini kita skip dulu. Satu lagi, ini adalah perkuatan konstruksi jalan lama. Ini yang kita sebut sebagai overlay. Overlay itu adalah ya tambahan lapisan di atas perkerasan jalan lama. Ini baik itu perkerasan jalan lama yang baik itu perkerasan langsung atau perkerasan bertahap yang baru saja kita bahas, ya,
di akhir umur rencana, nah, LER yang lewat itu sama sudah dengan yang kita prediksi, yang kita pakai menghitung di awal. Jadi pengertiannya umur rencananya habis di sini. Ya, pengertiannya umur rencananya habis, maka untuk melayani arus lalu lintas ke depannya, ini perlu diperkuat lagi jalannya. Ya, perlu diperkuat lagi jalannya. Ya, kembali lagi adik-adik menghitung berapa kebutuhan beban ke depannya yang terjadi. Kalau di sini kan sudah ada data historis sekarang mengenai beban lalu lintas. Ada nggak? Kalau di perkuatan, ada nggak data historis beban lalu lintas? Halo? Data historis beban lalu lintasnya ada. Jadi ketika adik-adik akan mendesain ini pasti ada data survei lalu lintas di sini. Karena lalu lintasnya sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Kemudian ketika tahapan yang pertama tadi, dengan cara bertahap tadi, nah di sini juga ada survei lalu lintas. Survei real lalu lintas. Ya, ini ada data survei lalu lintas, ini juga ada data survei lalu lintas. Nah, selang antara tahapan ini dan sampai dengan rencana, ya kadang-kadang ada program secara berkala mengenai data LHR lalu lintas area pada ruas-ruas yang termasuk dalam wilayah pembinaannya. Misalnya, Pak, jalan provinsi, jalan nasional, ya jalan kabupaten jarang ya. Ini secara periodik ya dilakukan ya survei lalu lintas atau pencacahan lalu lintas. Ini di sini pasti ada data historis lalu lintas di sini. Ya, jadi tahu sudah. Jadi berapa sih dalam satu hari yang lewat? Kemudian berapa sih pertumbuhan lalu lintasnya? Nah, ini sebagai dasar sekarang ketika kita menghitung di sini. Ada survei lalu lintas, pertumbuhan lalu lintas ke depannya, ini kemungkinan berbeda-beda untuk setiap jenis kendaraan. Jadi kemungkinan berbeda-beda untuk setiap jenis kendaraan. Kendaraan ringan, ya, mungkin berbeda dengan bus, dengan truk 2 as, truk 3 as, maupun truk 5 as. Beda pertumbuhannya, ya. Nah, seperti itu. Dan overlay di sini ini menjawab pertanyaan teman yang tadi di awal, apakah 1 lapis, 2 lapis? Tergantung daripada nilai sisa perkerasan lama di sini. Dihitung nilai sisanya. Ya, nilai sisanya dihitung. Nilai sisa itu kemungkinan habis, kemungkinan ada nilai sisa. Kenapa ada nilai sisa sekarang? Kalau ada logikanya, kalau dianggap habis kan berarti kan apa yang kita proyeksikan di sini ini terrealisasi semua. Kan begitu? Ya. Nah, kemudian kalau di sini ada nilai sisa, logikanya kenapa? Dari mana nilai sisanya itu? Dari mana, Dek? Kemungkinan lalu lintas yang kita proyeksikan di sini, ya, itu tidak terrealisasi semua, kan gitu. Ya, kalaupun volumenya, jumlah lalu lintasnya terrealisasi, namun, ya, beban yang diangkut oleh kendaraan tersebut
lebih ringan dari berat maksimum standar yang distandarkan di depan gitu. Misalnya bus 8 ton, oh rata-rata bus yang lewat sana ada 8 ton, cuma 6 ton, cuma 5 ton. Oh kendaraan truk 13 ton. Ya, jumlahnya sama, ada ketemunya sama, hampir dengan mirip-mirip dengan proyeksi sana, gitu ya. Itu berat maksimum standar yang di ya. Nah, sehingga SS-nya sumbu standarnya menjadi berkurang. Sehingga ada nilai sisa, bisa jadi seperti itu. Kalau nilai sisanya habis, ya, nah, kemungkinan kalau satu lapis saja dengan perkerasan aspal, ya, ini akan tebal sekali. Bisa dia dipasang lapisan fondasi di bawah. Di atas perkerasan lama, ini dipasang lagi, ya. Rusak parah ini ya, dia. Rusak parah, ya, dianggap sebagai lapisan fondasi di bawah semua ini. Kemudian ini dipasang lapisan fondasi atas. Kemudian satu lapisan permukaan. Atau perumahan seperti itu, ya, ini dilakukan perbaikan setempat, di leveling, ya, cukup penanganannya di leveling saja, ya, di leveling dengan perkerasan beraspal juga, kemudian di atasnya lapisan permukaan. Ya, pelakuan itu, ya itulah seninya kita mendesain. Kalau begini, kalau begini, biaya seperti ini. Tentu nanti akan dibandingkan, ya, keekonomisan daripada biaya yang akan terjadi. Ya, paham ya? Silakan pertanyaan dulu, silakan. Mau izin bertanya, Pak. Ya. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Setyana dengan NIM 053 dari kelas 2. Baik, saya ingin tanya sedikit mengenai overlay ini, Pak. Ya. Overlay ini itu apa yang membedakan nih, Pak, pada bentur sama perkerasan kaku nikel? Apakah dari segi metode yang sama, pekerjaannya beda, apa seperti apa nih, Pak? Oke, itu yang saya tanyakan. Perkerasan kaku Iya, Pak. dengan perkerasan semen, ya. Iya, Pak. Jadi semen ini, ya, umurnya panjang deh, di atas 20 tahun ini. Nah, biasanya ada beberapa tipe daripada kerusakan daripada perkerasan semen, ya. Ya, umumnya ada di tepi-tepi perkerasan semen ini. Ya, kemudian kalau perkerasan beton, tipe kerusakannya berbeda. Kita bisa belum bicara semen ya, nanti kita akan bahas itu ya. Nah, secara umum seperti itu, ya, tak gompal dan seterusnya. Ya, overlay semen ini ada macam perkerasan semen. Apakah semen dengan semen, ya, kemudian apakah semen dengan aspal, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita prinsipnya dalam menghitung beban sama saja. Beban yang kita rencanakan lewat kan sama saja sekian SS. Ya, cuman nanti kalau perhitungan dari sisi pelumo sama, kalau dari sisi ini yang di rigid bukan itu yang dipakai. Semua beban gandar itu diperhitungkan. Yang sumbu standar, sumbu tunggal, roda tunggal diperhitungkan. Sumbu tunggal, roda ganda diperhitungkan. Sumbu tandem, roda ganda diperhitungkan. Nah, itu yang diperhitungkan nanti kalau dia ini. Tetap volume lalu lintasnya sama. Kalau yang di fleksibel, ya, kan semua distandarkan ke beban standar kan, beban sumbu standar. Itu secara umum. Nanti detail semen kita akan bahas di belakang ya, ketika kita bicara mengenai perkerasan di sini. Kalau overlay,
Ya, setelah selesai masa umur rencana jalan, ya ini perlu dilakukan perkuatan untuk melayani arus lalu lintas depan. Ya, ada satu lapisan yang ditambahkan. Itu saja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain silakan. Coba fokus ke ini dulu, ke aspal dulu ya, yang bertanya ya. Dulu. Coba dibaca dulu 5 menit ya. Saya break dulu sebentar aja. Nah, 5 menit lagi kita kembali ya.
Ya, halo. Ah, nah, tadi kan saya bilang tergantung daripada nilai sisa dari perkerasan jalan lama, kan itu nilai sisa perkerasan jalan lama. Kalau metode ini dilakukan secara destruktif, ada test fit ya dia. Jadi dia mati dulu, lapisan permukaannya dia mati. Ini pengamatannya secara visual ya, secara visual. Jadi ada belangku nanti standarnya PU terkait dengan yang pertama ini, misalnya umumnya tidak hanya sedikit deformasi pada jalur roda. Ya, nah, ini kondisinya berapa persen nilai sisanya? 90 sampai dengan 100%. Kemudian kalau dia terletak, ini gambarnya seperti apa? Ini ada standarnya gambar. Kemudian ini terlihat secara halus sedikit deformasi pada jalur roda, namun masih tetap stabil. Seperti apa? Ini yang seperti ini yang dimaksud, ya. Kemudian, nah ini diberi penilaian. Ya, kemudian dan seterusnya. Misalnya letak banyak, ditemukan juga deformasi pada jalur roda menunjukkan gejala ketidakstabilan, maka nilai sisanya adalah 30 sampai dengan 50%. Untuk lapisan di bawahnya, ini saya bilang destruktif, ini harus dibongkar. Dibuat pada tempat-tempat tertentu, ya, sepanjang jalan itu, di mana dipilih sebagai titik-titik sampel test pit, ya, 1 meter digali, ya, diamati ini, ya, diamati lapisan perkerasan di bawahnya, diamati ini apakah fondasi aspal beton atau penetrasi makadam. Kalau dia ini, jadi umumnya tidak retak, ini dia terlihat retak halus dan seterusnya. Diberi persentase nilai sisanya. Ya, kemudian kalau untuk lapisan fondasi misalnya yang stabilisasi tanah dengan semen terkapur, nah diambil indeks plastisitasnya, nah ini dibawa ke laboratorium apa ini diberikan, ya, ini sangat destruktif, ya. Ini memang sekarang tidak dilakukan, tetapi adik-adik harus tahu dengan metode ini seperti ini dulu ya caranya. Jadi kalau metode kan terus berkembang, ini terus berkembang. Ya, ini kalau dengan metode analisa komponen, ini yang dilakukan. Nah, kemudian nilai sisa ini dinyatakan dengan nilai indeks tebal perkerasan sisa atau ITP sisa. ITP sisa ini adalah sigma AI DI kali KI. Ini sama dengan yang di awal. Ini koefisien kekuatan relatif bahan untuk setiap lapisan. Ini adalah ketebalan untuk setiap lapisan. Ini adalah KI, ini adalah persentasenya. Nilai kondisi lapangan. Persentase nilai sisanya berapa. Ya, jadi struktur ini adik-adik harus tahu yang jawab ini. Ini ketebalannya struktur lamanya berapa senti. Lapisan fondasinya berapa, fondasi bawahnya berapa senti, fondasi atasnya berapa senti, lapisan permukaannya berapa senti, materialnya apa. Karena ini ada kaitannya dengan koefisien kekuatan relatif materialnya. Nah, ini dia.
AI-nya. Koefisien kekuatan relatif material ya, DI ini ada ketebalannya ini berapa? Ketebalan untuk setiap lapisan berapa? Ya, persentasenya K-nya ini berdasarkan atas ini. Dia didasarkan atas nilai-nilai ini. Sehingga ketemu ITP sisa berapa. ITP sesuai dengan beban sekarang dihitung sama seperti menghitung perkerasan secara langsung. Jadi rencananya berapa? Jadi seperti secara langsung, ya, ketemu satu ITP yang diperlukan. ITP perlu ini adalah sesuai dengan beban yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi ini enaknya adik-adik sudah mempunyai data lalu lintas sebelumnya untuk melihat pola pertumbuhannya seperti apa. Dan ITP ininya adalah ITP yang diperlukan, ya, dikurangi dengan ITP sisa, ya. Nah, itu adalah ITP yang akan digunakan untuk tebal lapis tambahan. Tebal lapisan tambahan ini bisa satu lapis, kalau hanya aspal saja. Kalau ITP sisanya ini besar, tentu ITP yang kita perlukan kan kecil, sehingga hanya perlu satu lapis saja. Kalau ini ITP-nya yang sisanya kecil, ini kan menjadi besar. Ya, mungkin idealnya 2 lapis. Atau 1 lapis dengan pengecualian ada perbaikan pada lapisan di bawahnya dulu. Distabilkan, ya. Distabilkan karena deviasi atau penyebaran daripada tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Nah, pada lapisan fondasi misalnya dianggap persentasenya tinggi itu karena diambil yang tingkat kerusakan yang paling kecil. Dengan catatan, tingkat kerusakan yang lebih berat dari yang akan digunakan sebagai sampel yang terpilih, nah ini disetarakan dulu, diperbaiki dulu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ada 1 lapis tambahan di atas perkerasan jalan lama yang sudah berakhir umur rencananya. Nah, kegiatan overlay ini hampir setiap tahun ada. Ya, hampir setiap tahun ada. Nah, itu deh. Secara konsep sederhana sekali overlay. Sama dengan ada nilai sisa, ada kebutuhan ke depan berapa, sesuai dengan beban lintas saja, sama dengan menghitung perkerasan secara langsung. Kemudian overlay-nya adalah selisih ITP yang kita perlukan dikurangi dengan ITP sisa, ya. Nah, itulah ini ITP overlay kita. Ada komentar dulu sebelum kita lari ke case-nya, contoh soalnya mengenai lapisan tambahan. Silakan. Mohon izin Pak, kalau dari saya belum ada. Terima kasih Pak. Yang lain silakan. Dari saya sejauh ini belum ada, Pak. Ya, artinya kalau dia sudah bisa mengikuti yang dari yang pertama bertahap, ini gampang ini. Ya, gampang. Ya, tinggal pengamatan di akhir umur rencana, dia mati
nilai sisa dari perkerasan jalan lama, dan ini persentasenya berapa persen dari jalan baru. Ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen. Tapi logika kita di pertama bahwa ini sudah habis umur rencananya, sudah terlewati lalu lintas semuanya, sehingga ini perlu di-overlay. Ya, kalau kita lari ke soalnya, ya, ini tebal lapisan tambahan jalan lama 2 lajur, data lintas tahun 90 adalah seperti ini. Ya, kemudian umur rencana overlay 5 tahun dan 15 tahun. Ya, kemudian susunan perkerasan jalan lama. Ini yang perlu diketahui. Ya, surface-nya Pak, beton MS54, tebalnya 10,5 cm, atas CBR 100, 20 cm, dan CBR bawah, dan fondasi bawah, sirtu dengan 10 cm. Ini sudah ada ininya, MS54, jadi A1-nya sudah ketemu, kemudian A2-nya batu pecah CBR 100, ini sudah ketemu, sirtu CBR 50, ini A3-nya sudah ketemu. Ya, hasil penilaian kondisi jalan menunjukkan bahwa lapis permukaan asbeton terlihat crack sedang, beberapa deformasi pada jalur roda. Ini sudah dinilai kondisinya 60% misalnya. Ya, yang lain tidak ada penjelasan, dianggap itu 100%, 100%. Ya, ini perkembangan untuk lalu lintas untuk 5 tahun, kalau overlay segini untuk semua jenis kendaraan. Untuk 15 tahun adalah 6% untuk semua jenis kendaraan. Ya, perhitungannya sama. Perhitungannya sama seperti perkerasan langsung. Ya, Dek, ya. Jadi karena ini ada 2 umur rencana untuk overlay, kalau 5 tahun, nah kalau 15 tahun bagaimana? Sama, perkerasan langsung sama, ya. Kemudian ini REA untuk 5 tahun, REA untuk 10 tahun, kemudian di sini ada LER-nya untuk 5 tahun, LER untuk 15 tahun, ya. Kemudian ITP-nya dicari. Nah, ini dicari nilai sisanya nih, dicari. Kekuatan jalan lama, ya. Asbeton MS744 10,5 60%. Ini adalah ketebalannya, ini adalah koefisien kekuatan efektifnya. Nah, ini ITP yang ada. ITP sisa ini ITP yang. Kemudian ITP yang kita perlukan, ya, untuk yang 5 tahun, overlay-nya cuma 7,1, sedangkan yang sisa 6,2. Ya, selisihnya adalah 0,9. 0,9 ini adalah untuk A1 atau A0 plus D0. Atau A1 di sini untuk D1, tebal lapis tambahan. Jadi di sini diperlukan cuma 2,6 cm. Tapi kita cek lagi, ya, kalau asbeton dengan LER segini berapa ketebalan minimumnya? Ya, ini ada pembulatan lagi ya. Pembulatan di awal. Ada ketebalan minimum yang dipersyaratkan untuk masing-masing. Nah, ya, ini TP sekian.
5 cm. Ini bahan tambahannya apa ya? Kalau dia sensit, kalau latasir masih bisa dengan 3 cm. Nah, ini 3 cm asbuton. Ya, kalau 15 tahun, ini dengan 7 cm, 7,5 cm asbuton. Berarti satu lapis saja yang dilakukan, yaitu dengan menambah satu lapis. Nah, prosesnya seperti ini. Satu lapis, ya 3 cm untuk asbuton untuk umur rencana 5 tahun, dan 7,5 cm asbuton untuk umur rencana 15 tahun. Ada komentar dulu, silakan. Banyak yang nggak hadir ya hari ini ya. Karena ada acara apa deh, dispensasi banyak. Halo, clear ya? Halo? Halo Pak, bisa dimengerti Pak? Ya, kalau tidak gitu ya. Nah, ini ada tugas. Tugas mungkin satu tugas. Sebentar saya akan share. Nah, silakan dikerjakan. Kemudian minggu depan itu kita middle ya. Middle bahannya cuma ini saja. Saja. Ya, sampaikan pada yang tidak bisa hadir, beberapa yang saya ini. Kalau mudah-mudahan masih online deh ya. Ujiannya online apa offline ini ya? Belum tahu Pak. Belum tahu ya? Ya Ya, Pak. saya dengar-dengar sih 1 April itu katanya sudah PTM ya, tatap muka ya, rumah tatap muka ya. Tapi kalau masih ada dispensasi untuk online dalam minggu pertama, ya nanti saya serahkan ke adik-adik ya, kalau ujiannya offline atau online ya. UTS-nya nggak saya maksud ya. Permisi Pak. Halo? Permisi. Ya, Saya halo? Kak Dilan? bisa minta tolong untuk di-share nanti PPT-nya ini ya Pak ya di grup. PT-nya rasanya sudah saya share yang tempo hari ya, satu ini deh. Oh, Jadi oh coba yang share 2 minggu yang lalu. Kenapa? yang dalam bentuk PDF ini ya Pak ya, yang Ya 114 dalam bentuk halaman. PDF ya. Oh ya Pak. Baik Pak. Sudah ada ya. Kemudian juga materinya untuk yang disalin dengan dosen juga salin dengan materi
manualnya ada beberapa tambahan-tambahan dari referensi lain yang di-insert ke dalam materi gitu ya. Ini juga pagi tadi sebelum kuliah saya sudah share juga ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya, tolong absennya dijalanin. Kalau tidak salah minggu ke-8, target kita di minggu ke-9 ujian UTS, ya. Saya akhiri sampai di sini kalau begitu. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk penugasannya ini terakhir dikumpul kapan, ya, Pak? Pas UTS deh. Karena kalau dia tidak mengerjakan, artinya dia tidak belajar UTS. Masih ada kaitannya dengan UTS ya. Baik, Pak. Ya sambil belajar, sambil buat tugas, sambil belajar Oh, UTS ya. baik, Ya, kalau dia mengerjakan tugas sendiri, ya boleh dengan diskusi dengan teman, nanti bekerja sendiri. Mungkin dengan ketika UTS ya gampang lah deh ya. Ya, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ini kuliahnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti dekat-dekat itu kan ada pengumuman apakah kita PTM atau kita ini online. Harapan saya sih masih online ya lagi sekali ya, karena ini kan digabung ini dengan kelas sebelah. Jadi kalau sudah tetap muka, tak bisa kelas gitu ya. Baik, Ya, Pak. terima kasih. Kita akhiri ya. Selamat siang ya. Selamat siang, Pak. Terima Baik, Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Selamat